la tahtakir mahma syai'an shaghira. Jangan kita meremehkan walaupun kebaikan itu sedikit. Kebaikan kelihatannya kecil. Fala'alla fihi ridallah. Mungkin di dalam kebaikan yang kecil itu, di situ ada ridhonya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه من الله تعالى. نويت ما نوى به السلف الصالح. فقال مؤلف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. فائدة في الحث على العمل الصالح. اعلم annahu warada fil Qur'anil azizi iqtiranul amali salihi bil imani, fa aktsaru ma ya'ti dzikrul imani illa wa qurina bihil amalu salih. Qala Allah ta'ala fi mawadhi'a katsiratan innal ladzina amanu wa 'amilus salihat, wa fi mawadhi' wa amana wa amila salihan, wa yashtamilu kullu ibadatin wa amali birrin wa ta'atin min al-adhkari wa da'awati wa tilawati wa fi'li sadaqati wa ta'allumi wa ta'limi wal khalatati wal mu'asyarati wa nahwi dhalika. Ijtahid fi ta'ati rabbika wa maulaka, fa'awwid nafsaka af'alal khair wa a'malal ta'ah fi kulli ahwalik. Fa fil hadithi yamutul mar'u ala ma 'asha 'alayh wa yub'atsu ala ma mata 'alayh. Sini dikatakan ada satu faedah yang memotivasi kita untuk beramal soleh. Dikatakan i'lam, ketahuilah, annahu warada fil Qur'an, bahwasanya ada di dalam Al-Qur'an Al-Aziz yang mulia, iqtiranul amali salih bil iman, berbarengannya amal soleh dengan keimanan. Fa aktsaru ma ya'ti dzikrul imani illa wa qurina bihil amalu salih. Maka banyak sekali penyebutan iman itu dibarengi dengan amal saleh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman fi mawadhi', di banyak tempat, fi mawadhi' katsirah, di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa fi mawadhi', dan ada juga di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, wa amana wa 'amilus shalihat, 'amila salihah. Wa fi mawadhi' dan ada juga di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, wa amana wa 'amila salihah. Wa fi mawadhi' dan ada juga di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, wa amana wa 'amila salihah. 'Amila salihah.
dan orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, di sini ada satu faedah yang memotivasi kita untuk beramal soleh. Dikatakan di dalam Quran yang mulia itu tidak lepas dari kata iman, pasti dibarengi dengan amal soleh. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Setelah beriman, nggak cukup cuman beriman doang, tapi wa amilus shalihat. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa keimanan, dan itu adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sebagai hambanya. Setelah beriman, maka wa amilus sholihat, setelah itu kita beramal soleh. Nah, amal soleh itu apa aja? Amal soleh itu banyak ya. Nah, di sini dikatakan wa yashtamilu kullu ibadah. Amal soleh itu mencakup semua ibadah ya. Baik ibadah itu semuanya amal soleh, tentunya ibadah yang sesuai dengan syariat ya. Ibadah yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa amali bir, dan amal kebaikan apapun itu juga disebut amal soleh. Dan nanti amal soleh ini yang juga pernah kita jelaskan ya, amal soleh inilah yang akan menjadi teman setia kita ya, teman setia kita baik di dunia, di dalam kubur, terlebih lagi ketika nanti di padang mahsyar dan sampai di akhiratnya. Nah, termasuk amal soleh itu adalah mengerjakan kebaikan, kebaikan apapun, baik yang kecil ataupun yang besar. Bahkan dikatakan la tahtakir mahma syai'an shaghira. Jangan kita meremehkan walaupun kebaikan itu sedikit. Kebaikan kelihatannya kecil. Fala'alla fihi ridallah. Mungkin di dalam kebaikan yang kecil itu di situ ada ridhonya Allah. Ya. Kebaikan apapun. Ya, kayak sekarang nyediain air, ini kan kebaikan. Walaupun cuman sedikit. Ya, kelihatannya remeh. Tapi kalau di situ ada ridhonya Allah, kalau ada kotoran di masjid misalkan, kita ambil walaupun nggak ketahuan sama orang, yang kita masukin kantong, itu kan sedikit kebaikannya. Ya, tapi kalau mungkin di situ ada ridhonya Allah, kebaikan yang sedikit menjadi besar. Makanya berbuat apapun, ya, yang penting itu adalah amal soleh, itu adalah kebaikan, kita lakukan sebisanya. Ya, nggak harus amal-amal yang besar. Wa amali birrin wa ta'atin, dan begitu juga amal ketaatan. Kalau ada amal ketaatan, walaupun sekecil apapun kita kerjakan. Apa itu amal ketaatan? Minal adhkar. Nah, kita baca zikir, ya kayak tadi baca wirdul latif, atau kita baca istighfar, atau baca sholawat, atau baca apa aja yang bisa mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga termasuk amal soleh. Wa da'awat, doa. Ya, doa juga termasuk amal soleh. Ya, ketika kita berdoa itu juga termasuk amal soleh. Wa tilawah, juga membaca Al-Quran. Baca Al-Quran juga termasuk amal soleh. Wa fi'li sadaqah, juga sedekah, itu juga termasuk amal soleh. Wa ta'allum, belajar. Nah, ini ya yang sekarang kita lakukan, belajar, itu juga termasuk amal soleh. Wa ta'lim, mengajar, ya, juga termasuk amal soleh. Wal khalatah wal muasyarah wa nahwi dzalik, dan juga kita bergaul dengan saudara-saudara kita termasuk juga amal soleh, tapi dengan pergaulan yang baik, ya, husnul muasyarah. Ijtahid fi ta'ati rabbika wa maulak. Oleh karena itu maka
bersungguh-sungguhlah kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Fa'awwid nafsak af'alal khair. Nah, maka biasakan diri kita ini untuk melakukan amal-amal atau perbuatan baik. Kenapa? Nanti disebutkan. Kenapa kita harus membiasakan diri kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik walaupun tadi sekecil apapun. Ya, sekecil apapun kita biasakan diri kita itu untuk mengerjakan yang baik. Kalau walaupun matiin lampu, ya nyalain, matiin, itu kan kelihatan kecil, tapi kita perhatian. Kalau misalkan di bawah air kerannya nyala, nggak ada yang pakai lagi, ditutup, itu kan kecil, ya. Atau ada kotoran apapun, kita biasakan diri kita, ya, untuk beramal soleh, beramal baik, wa amali ta'ah. Nah, begitu juga amal-amal ketaatan fi kulli ahwalik, dikatakan. Ya, di setiap kebiasaan kita, di setiap keadaan kita. Ketika kita biasakan diri kita untuk beramal baik, beramal taat, maka ini dia. Fa fil hadis, maka ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yamutul mar'u ala ma'asya alih. Seseorang akan meninggal, ya, sebagaimana dia hidup. Kebiasaan kita hidup, maka insya Allah orang tersebut akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Kita selama hidup biasa taklim, mudah-mudahan pas lagi taklim meninggal, ya, ataunya pas lagi, atau selesai. Pokoknya lagi enak, ya, lagi kita kebiasaan baca Quran, pas lagi baca Quran meninggal. Kebiasaannya zikir, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pas lagi baca la ilaha illallah meninggal yang masya Allah, ya. Karena seseorang itu dilihat akhirnya, ya, kita ini dilihat nanti akhirnya. Nasallallahu al-afiyah. Ketika kita hidup dalam keadaan taat tapi akhirnya meninggalnya su'ul khatimah, wah, ngeri itu ya. Fa innal umur bi khawatimih. Segala sesuatu itu dilihat dari akhirnya. Nah, ketika kita biasain hidup kita dalam keadaan baik, amal-amal taat, maka insya Allah meninggal dalam keadaan seperti itu, ya. Dan bahkan dikatakan termasuk amalan yang paling ikhlas yang ada di zaman sekarang ini, di akhir zaman, itu adalah kalimatut tauhid. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makanya banyakin katanya. Ya, ketika kita pengen meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, awid nafsak, kita biasain diri kita itu untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyakin, ya. Biar nanti yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Seseorang akan meninggal tergantung kebiasaan dia ketika hidup. Ya, nggak usah jauh-jauh dah. Kadang kalau kita kaget, ya, itu kan yang keluar dari ucapan kita itu yang biasa kita ucapin. Ya, kalau ada orang kaget, dia biasa ngomong la ilaha illallah, pas kagetnya dia la ilaha illallah. Ya, pas lagi ada sesuatu yang ngagetin dia la ilaha illallah, karena dia biasa baca la ilaha illallah. Tapi ada juga kan orang kaget, nah, ucapan-ucapannya itu kadang yang macem-macem lah, ya. Nasallallahu al-afiyah. Itu tergantung dengan kebiasaan. Kalau diri kita biasakan untuk ucapan-ucapan yang baik atau amal-amal yang baik, maka insya Allah meninggal dalam keadaan seperti itu. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Seseorang juga dibangkitkan sesuai meninggalnya dia. Nah, ketika dia meninggal dalam keadaan seperti itu, nanti maka dibangkitkan dalam keadaan seperti itu juga. Wa min a'dhami fawaidi amalil bir wa ta'ah.
Dan termasuk dari paling besarnya faedah beramal kebaikan dan taat, annaha tuthmirul unsu billahi li sahibi. Nah, ini dia. Termasuk dari paling agungnya faedah amal kebaikan dan ketaatan, maka dia akan nanti merasa senang. Ya, dia selalu merasa senang ketika dia beribadah kepada Allah. Nah, itu. Kalau kita udah kebiasaan beramal soleh, amal taat, maka nanti Allah akan kasih kesenangan kita dalam keadaan itu. Kita udah biasain diri kita buat sholat, nah nanti Allah kasih kesenangan tuh. Dalam sholatnya kita senang. Ya, makanya kan Nabi Muhammad SAW itu bersabda, ju'ilat li as-salah qurratu ainin. Ya, sholat itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk aku sebagai penghibur. Jadi penghiburnya Nabi Muhammad itu adalah sholat. Ya. Ada yang sebagai penghiburnya dia baca Al-Quran. Ya, termasuk orang-orang soleh itu penghiburnya dia itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi sumpah-sumpah, lagi banyak masalah, dia sholat. Lagi banyak masalah, dia baca Al-Quran. Lagi banyak masalah, dia zikir. Nah, itu apa namanya? Termasuk paling agungnya faedah kalau kita udah kebiasaan melakukan amal-amal soleh. Ya, kan enak kalau udah nikmat dalam ibadah, kan enak katanya. Nah, wa ta'udu barakatu a'malil ta'ah wa af'alil khair, dan keberkahan amal taat, ya, dan kelakuan-kelakuan baik atau pekerjaan-pekerjaan baik itu akan kembali wal muru'ah, orang yang menjaga dirinya ya dari kemaksiatan, dia selalu melakukan amal-amal soleh, akan kembali ala sahibiha, atas orang yang melakukannya, inda mautihi. Nah, ini yang paling terpenting nih ya. Amal-amal taat kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu nanti ketika kita pengen meninggal ya, itu semuanya bakalan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Fi ahwaji ma yakunu ilaihi indantizai ruhi, akan kembali, akan disodorkan dan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ruhnya akan dicabut. Ya, ketika ruh kita akan dicabut, karena kita banyak amal soleh, Allah akan perlihatkan nih, ya, amal-amal soleh, ketaatan-ketaatan yang pernah kita lakukan selama kita hidup. Maka apa faedahnya ketika ditampakkan amal-amal soleh itu? Fayuthabbituhullahu fi hadzal mautin bita'yidih. Berkat amal-amal soleh itu, maka Allah akan kuatkan keimanannya dia. Ya, kan ketika orang lagi sakaratul maut itu, ketika ruhnya mau dicabut, iblis langsung yang godain tuh orang. Ya, bagaimana caranya ini orang bisa keluar dari agama Islam? Tapi ketika dia banyak amal soleh, banyak amal ketaatan, Allah yang tetepin dia, Allah yang kuatkan imannya dia dengan penguatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diingetin lagi tuh amal-amal soleh yang dia pernah lakukan, kemudian imannya lagi dikuatkan oleh Allah. Nah, fayujazihi 'alaiha hina idzin bihusni dhanbihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratul maut ya. Dengan apa? Allah berikan di dalam hatinya itu husnudzon, baik sangka kepada Allah. Makanya ketika orang lagi sakaratul maut ya, ketika ruhnya mau dicabut, itu dianjurkan dia banyak baik sangka kepada Allah ya. Yang di sampingnya tuh ya, kalau ada yang ngelihat orang lagi udah mau sakaratul maut, bisikin sama dia, udah jangan khawatir, rahmatnya Allah itu besar, pengampunannya Allah itu besar. Ituin tuh ya, biar dia ada timbul apa namanya, baik sangka kepada Allah
Ya, ketika orang dalam keadaan sakaratul maut itu, ya, itu disunahkan dia harus banyak baik sangka kepada Allah. Ya, jangan nanti dosanya banyak nih, udah pengen meninggal nih, aduh, nanti bakalan dapat azab, nanti nggak tobat sih, dia bakalan takut tuh. Ya, tapi enggak. Ketika ada orang seperti itu dalam keadaan sakaratul maut, diingetin ya sama orang yang di sampingnya, udah, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa ente. Udah, sekarang banyakin baca la ilaha illallah. Itu harus dibanyakin husnudzon, ya, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, husnudzon ini itu akan otomatis Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang, ya, ketika masa hidupnya dia banyak beramal soleh. Ya, walaupun misalkan, walaupun dalam keadaan sendirian, orang nggak ada yang ngingetin, maka dia akan ingat sendiri. Ya, karena berkat tadi amalnya yang soleh. Nah, kalau udah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ghalabatur raja lillah, nah, kemudian dia banyak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunin dosa, ya Allah tempatin di tempat yang baik, tempatin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, rojaknya, ya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala telah ada di dalam hatinya, wal unsu bihi, terus senang, ya, ketika dalam keadaan sakaratul maut dia udah husnudzon, baik sangka, terus berharap rahmatnya Allah, habis itu senang. Nah, yang tadinya meninggal itu, kematian tuh nggak ada yang kan kita kalau ditanya mau masuk surga semuanya kan mau, ya, kita mau masuk surga gak? Mau. Tapi mau mati gak? Enggak. Ya, kebanyakan karahiyatul maut, kita benci sama kematian. Ya, padahal kalau mau ditanya kita mau masuk surga, nah nggak mungkin kita masuk surga kalau kagak mati. Ya, kita kebanyakan nggak senang sama kematian karena pengennya, ya, manusiawi, karena pengennya hidup yang lama panjang. Nah, tapi orang yang banyak berbuat amal soleh, ketika pengen datang kematian tersebut, ya, itu rasa benci sama kematiannya dihilangin oleh Allah Subhanahu wa taala, malah dikasih rasa bahagia. Kayak sahabat tuh, sahabat Sayyidina Bilal, ya, atau sahabat-sahabat yang lain, pas lagi dalam keadaan sakit, ya, udah mau meninggal, istrinya di samping-sampingnya bilang, keluarganya, gua karbata, alangkah sedihnya Bilal nih, alangkah susahnya Bilal, dikit lagi mau meninggal dunia. Maka pas lagi Sayyidina Bilal dengar begitu, tiba-tiba beliau bangun lagi, cuma langsung bilang, la taquli wa karbata bal quli wa farha gadan lika Muhammadan wa ahibbah. Wahai istriku, jangan mengatakan sedih nih Bilal nih, kesian Bilal bakalan meninggal, tapi bilang alangkah senangnya Sayyidina Bilal, katanya. Kenapa? Karena dikit lagi beliau akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan semua para sahabat-sahabat yang dia cintai. Insyaallah. Ya, jadi kalau orang-orang soleh, orang-orang yang dekat sama Nabi Muhammad SAW, ketika mau meninggal itu bukan malah dikasih rasa wah pengen meninggal, enggak. Ya, bukan rasa benci sama kematian, enggak. Justru rasa senang. Kenapa? Karena dia bakalan meninggalin dunia yang banyak masalah nih, dan dia bakalan ketemu dengan kekasihnya, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Oh ya, makanya kan di dalam doa itu, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini sebagai tambahan kebaikan. Kita kan kalau hidup buat nambah kebaikan itu bagus, tapi kalau hidup cuma buat nambah dosa, ya, nasallallahu al-afiyah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah meninggal kami ini sebagai istirahat kami dari semua kejelekan, semua keburukan. Hidupnya buat kebaikan, meninggalnya buat istirahat. Ya, istirahat dari
dari dosa, dia udah nggak ngelakuin dosa lagi. Nah, insyaallah. Nah, ini berkahnya amal soleh. Nah, makanya itu di dunia ini udah kita amal soleh aja udah yang banyak. Ya, apapun yang mau sekecil apapun yang enggak apa namanya, yang ketahuan atau enggak ketahuan sama orang kita lakuin. Ya, faedahnya apa? Nanti ketika kita dalam keadaan sakaratul maut akan ada husnudzon. Kita baik sangka kepada Allah, kita banyak berharap kepada Allah, dan kita dikasih kegembiraan, kesenangan di saat orang-orang di samping kita itu pada sedih, ya Allah ini udah pengen meninggal nih. Ya, tapi kita lihatnya, wah udah pengen ketemu sama Rasulullah, udah ketemu, udah pengen nempatin surganya Allah, udah apa namanya, udah nggak ada lagi masalah-masalah yang ada di dunia nih. Ya, insyaallah. Fayuqbidullahu ruhah. Nah, maka ketika itu Allah, ketika udah ada husnudzon, udah ada roja, ya, udah ada baik sangka, udah ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senang ya untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu baru Allah cabut ruhnya. Insyaallah. Ya, makanya ada yang meninggalnya dalam keadaan senyum dia. Kenapa? Karena udah husnudzon sama Allah, udah husnudzon, udah baik sangka, udah berharap kepada Allah, dan udah senang mau ketemu sama Allah. Insyaallah. Fayuhibbu liqa Allah, maka ketika itu dia suka, ya, dia cinta bertemu dengan Allah. Wa man ahabba liqa Allah, dan siapa orang yang cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ahabballahu liqa'ah, maka Allah juga cinta, senang ketemu sama dia. Ibaratnya kalau kita mau pulang disambut kan kita senang, ya. Nah, mau pulang kampung nih, kita mau pulang kampung, pas di kampungnya disambut, wah ini dikit lagi dia mau pulang nih, senang. Ya, begitu juga kita ketika kita ingin pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu Allah menyambut kita, waduh, itu udah paling senangnya, ya. Tapi kebalikannya, ketika kita pengen pulang, nggak tahunya yang di apa namanya, yang di kampung kita atau di rumah kita nggak senang sama kita. Nah, udah dah. Nah, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang cinta, yang senang bertemu dengan Allah, maka dia maka Allah Subhanahu wa taala juga cinta bertemu dengan dia, senang, ya. Sambut ruhnya, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwal matlub li ibadihi as-shalihin. Nah, inilah yang diharapkan, yang dicari oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Nah, jadi intinya faedah yang sekarang kita baca, ya, motivasi kita untuk beramal soleh. Apapun amal soleh yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan. Apa aja amal soleh kita bisa cuma dengan pikiran, ya, kita mikir, oh ini gimana nih kemaslahatan masjid, misalkan majelis taklim, kita pikirin, ada ide-ide, kita lakukan. Nggak bisa pakai doa, ya, doa kita doain buat majelis taklim, buat masjid. Yang bisa dengan tenaganya, yang bisa dengan hartanya, dengan hartanya. Pokoknya apapun amal soleh yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan, ya. Nah, mudah-mudahan dengan bekal amal soleh ini nanti kita bisa dalam keadaan husnul khatimah, ya, dan apa namanya, meninggal dalam keadaan taat, ya, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang bisa kita baca pada hari ini. Intinya kita dianjurkan untuk selalu bersemangat untuk mengerjakan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa mengerjakan amal-amal soleh dan istiqomah, ya, kita istiqomah terus melakukan amal-amal soleh. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adakah amalan yang selain sholat yang bisa menghilangkan dosa besar? Amalan yang bisa ngilangin dosa besar. Amalan yang bisa menghilangkan dosa besar selain sholat. Selain sholat. Dosa besarnya itu nah, dosa sebesar apapun kalau masih berkaitan kepada Allah, dia masih mau tobat, itu insya Allah pasti akan diterima oleh Allah, akan diampunin oleh Allah selagi dia mau tobat, ya, sebesar apapun, mau zina, mau apa aja, yang penting dia masih mau tobat kepada Allah, itu pasti insya Allah akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatnya aja, ya, orang udah taubat itu udah diterima, ya, udah diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat menghapus dosanya, kalau taubatnya diterima udah otomatis dosanya dihapus. Dan memang amalan yang paling utama setelah syahadat, kan di rukun Islam itu, ya, setelah syahadat kita ngucapin tadi 2 kalimat syahadat, setelah kita beriman kepada Allah, yang kedua adalah sholat, ya, udah tobat, udah istiqomah aja dalam sholat. Dalam sholat kita, sholat yang 5 waktu itu kita lakuin. Untuk menghapus dosa-dosa besar kita, pertama tadi tobat, ya, kemudian buat amal soleh yang pertama adalah sholat yang wajib. Nah, setelah itu ya dibarengin dengan banyak istighfar, ya, banyak istighfar, dan dia berkeinginan kuat jangan sampai dia ngulangin lagi, ya, karena kan ada orang gampang dah, mau tadi kan katanya mau dosa sebesar apapun kalau kita tobat diampunin sama Allah, akhirnya dia tobat, dia sholat, habis itu ngelakuin lagi. Jangan, ya, al-azmu alla ya'udu, ya, kita harus ada keinginan kuat, jangan kita mau balik lagi ke dosa yang pernah kita lakuin, ya, jangan tobatnya jangan tobat sambel, ya, habis ngelakuin dosa, tobat, balik lagi dosa. Apalagi yang dilakuin adalah dosa besar. Kalau yang dilakuin dosa besar itu harus nyeklak, artinya harus dia jangan ngulangin dosa besar itu lagi, ya. Nah, tidak ada dosa yang besar kalau dibarengi dengan istighfar. Dia habis sholat, udah ngelakuin sholat, sholat yang wajib, nah dia banyakin istighfar, dia banyakin sholawat, ya, biar menghapus dosa-dosa yang lalu-lalu. Nah, gitu, ya, pokoknya amalan yang paling top, yang paling utama sholat. Nah, ketika kita udah tobat, itu amalannya yang paling afdal adalah sholat, dan dibarengi dengan istighfar. Banyakin istighfar, karena kan dengan istighfar tuh kita nanti ingat-ingat terus tuh dosa-dosa kita tuh, kita tobat sama Allah, astagfirullah. Nah, jangan kembali lagi sama dosa tersebut, gitu, ya, banyakin istighfar. Ada lagi? Ya, Pak. Api neraka. Kita sebagai laki-laki kan akan memilih tanggungjawab terhadap ibu, istri, anak perempuan, dan saudara perempuan. Misalnya, saya ini kantor dari Papua. Jadi saya sama ibu sama dede itu nggak kenal. Dia orang kenal, tapi mereka meninggal juga nggak sempat. Nah, gimana untuk ibu? Mungkin kita udah banyak masalah, habis tidak kita di karena ini mulai bertemu. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita tanggung jawab, ya? Iya, Ibu.
Sedangkan orang-orang tersebut jauh dari kita. Oh, udah nggak ada nih sampai sekarang. Berarti udah meninggal. Ibunya udah meninggal, istri masih ada. Gimana caranya kita buat ngejaga berarti ya? Buat ngejaga atau sebagai tanggung jawab kita sebagai laki-laki atau kepala keluarga buat istri, anak. Dalam keadaan jauh. Iya. Kalau dekat kan kita bisa perhatiin gitu ya. Misalkan kita suami, tanggung jawab kita itu sama istri, sama anak-anak perempuan, ya, sama anak. Pokoknya anak-anak kita yang jadi tanggung jawab kita itu kita harus gimana caranya selamatin dia. Tadi ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kita dulu, baru keluarga kita. Kalau dekat masih kita bisa perhatiin, misalkan kita ingetin, ya. Tapi yang paling penting tadi sebelum keluarga itu ku anfusakum dulu, ya. Sebelum kita ngingatin keluarga, kita contohin dulu diri kita dulu. Apalagi ya maaf nasallallahu alaihi dulu misalkan kita pernah juga ya belum istiqomah dah, ya. Misalkan dulu kita belum istiqomah. Jangan ujuk-ujuk ketika kita udah baru taubat langsung bilang sama keluarga, enggak. Kita contohin dulu, ya kita nasihatin dia, kita kasih tahu dia, tapi kita contohin dulu dari diri kita. Karena pertama ku anfusakum, diri dulu udah. Diri kita dulu baikin, doain, habis itu kita bilangin. Karena kalau kita udah kasih contoh itu nanti insya Allah ketika kita bilangin dia bakalan nurut insya Allah. Dan tugas kita wa ma'alaika illal balagh, kita cuman sampein ya, nih kita udah bagus, udah tobat, udah rapi, udah istiqomah, bilangin sama istri sama anak, pelan-pelan bilangin sambil doain. Kadang nggak usah dibilangin karena dia ngelihat kelakuan kita, tingkah laku kita doain, itu insya Allah berubah sendiri deh. Kadang malu sendiri ya, oh suami gua aja udah berubah nih, abah gua aja udah berubah nih, masa gua nggak berubah? Iya, nanti dia insya Allah. Dan tetap memang kewajiban kita bilangin, ya kita arahin. Misalkan kayak sholat, jangan sampai kita bosen itu, jangan sampai kita bosen buat ngingetin keluarga kita untuk sholat. Nah kalau dekat kita bisa langsung, tapi kalau jauh gimana? Masih bisa. Kalau jauh mungkin masih bisa kita lewat telepon, ya kita perhatiin gimana, udah sholat belum, sering tuh ya, sering-sering kita ingetin. Dan karena kita nggak bisa kontrol setiap hari, ya udah selain kita ingetin juga doa, ya kita doain. Kalau yang masih ada, ya yang masih ada, terus kita perhatiin, kita doain biar sama-sama istiqomah, ya nanti bisa bareng-bareng lagi dalam surganya Allah. Nah buat yang udah meninggal gimana? Waktu kita masih hidup, kita belum, waktu beliau ini masih hidup dan kita masih hidup, kita belum istiqomah, belum sempat ngebilangin, tapi udah meninggal duluan, ya gitu. Nah itu gimana tuh? Nah, udah yang udah lewat, tinggal kita banyakin istighfar. Oh, dulu aneh pas lagi masih ada hidup, masih ada ibu aneh belum istiqomah, ini belum taubat, udah keburu meninggal baru sekarang taubat. Enggak apa-apa ya, seneng. Justru orang tua kita ketika ngelihat kita taubat walaupun beliau udah meninggal itu seneng. Alhamdulillah nih anak-anak kan dikasih lihat amal kebaikan, amal apapun yang kita lakukan di dunia ini dikasih lihat sama orang tua kita. Oh dulu anak-anaknya nih dia belum istiqomah nih, dia belum sholat, tapi sekarang udah sholat, dia udah taubat. Oh itu senang banget. Nah itulah cara kita bakti sama orang tua, begitu juga. Dan nggak ada yang terlambat ya. Taubat itu selama kita masih ada di dunia, selagi masih ada ruh di dalam jasad kita, itu nggak ada yang terlambat.
Ya. Nah, gimana tuh caranya buat ku anfusakum? Ya udah sekarang jaga diri kita, doain orang tua kita yang udah meninggal, ya, banyakin istighfar, mudah-mudahan dosanya diampunin dan nanti bisa diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Gitu. Ya, Pak. Kalau yang jauh kita ingetin, kita masih bisa telepon, kita ingetin terus, ya. Terus juga doain, jangan lupa. Kalau yang udah meninggal, doain. Udah nggak ada apa namanya? Cara lagi, ya, kecuali kita doain, kita sering kirimin Fatihah tadi, amal-amal soleh kita niatin buat orang tua kita. Nah, dengan itu mudah-mudahan nanti bisa ku anfusakum wa ahlikum, nah, diselamatin kita nanti di akhirat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu kali ya. Nah, dari sekarang kita istiqomah udah, ya. Nah, dari sekarang nih buat itu kita istiqomah dan jaga anak-anak, istri kita. Ya, gitu. Ada lagi? Iya. Kayaknya kan kalau ini apa? Kalau pengen nulis mungkin. Sampai itu ini nggak bisa. Dua atau enggak? Nggak nangis. Belum ke bawah. Nah. Taubat itu nggak harus nangis, ya. Taubat itu nggak harus nangis. Kadang memang ada orang apa namanya, ya susah buat nangis. Tapi selagi dia udah taubat, ya, walaupun dia nggak nangis, ya, selagi dia taubat bener jalannya dia berubah, ya, nggak ngelakuin lagi dosa-dosa dia yang lalu-lalu, udah itu namanya taubat. Tapi memang kata Habib Abdullah Al-Haddad, kalau memang kita belum bisa nangis, fatabaka, ya, kalau belum bisa nangis, coba belajar gimana caranya buat nangis. Nah, pakai apaan tuh? Pakai bawang. Kalau bisa, ya. Tapi kalau nggak bisa, ya terus aja, ya, terus kita coba, mungkin nanti suatu saat. Karena memang nangis tuh kadang ibarat dari reqatul qalb, ya, lembutnya hati tuh kadang ini ya, atau kebanyakan itu namanya gampang keluarnya air mata. Ya, Sayyidina Umar itu paling tegasnya orang, ya, kalau ini paling galaknya orang dah, ya, paling tegasnya orang, sampai setan aja kabur melihat Sayyidina Umar. Tapi beliau juga paling cengengnya orang, ya, kalau ingat-ingat dosa, aduh, langsung nangis beliau, ya. Nah, kalau memang kita belum bisa, berusaha, ya, kita berusaha untuk bisa nangis, ya, walaupun nggak ketahuan sama orang. Nah, walaupun belum nggak ketahuan sama orang, mau sendiri aja, kita sendiri bangun malam, oh ya Allah, kok dulu kayak begini, banyakin istighfar, ya, banyakin istighfar. Nah, insya Allah dengan begitu nanti kita bisa lembut hati kita. Tapi kalau belum bisa nangis, bukan berarti tobatnya kagak diterima, bukan, ya. Yang penting dia nggak ngelakuin itu lagi, insya Allah, ya. Nah, itu Pak. Jadi nggak harus ini. Cuman memang ya usahain, nggak apa-apa, kita berusaha, nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti dikasih kelezatan bisa seperti itu, ya. Nah, tapi sekali lagi bukan berarti nggak nangis tobatnya nggak diterima, enggak, ya. Yang penting dia usaha, dia tobat benar-benar nggak ngelakuin dosa yang pernah dia lakuin lagi. Nah, gitu, ya Pak. Nah, ada lagi? Ayo. Seperti berzina, riba, mencuri, enggak, sama harus dengan tobat sholat, ya. Enggak harus diajar dulu. Oh iya. Terus di Iya. Zina, mencuri yang sampai nisabnya, ya. Apa lagi? Kalau yang ada hadnya, iya ya. Kalau ada yang had, artinya ada hukumannya.
ada hududnya, hukuman konsekuensinya kalau dia ngelakukan dosa besar kayak zina misalkan harus dirajam. Ya, kalau yang zina muhson ya, yang udah punya istri, kalau yang belum punya dicambuk ya. Nah itu gimana tuh? Kalau misalkan dia ngelakuin dosa itu tapi belum dirajam, belum dicambuk, karena memang di negerinya nggak nerapin hukum itu. Nah itu gimana? Nah, udah. Nasallallahu al-afiyah ya. Dosa zina itu nggak harus dia umbar. Ya, misalkan nasallallahu alaihi ada orang yang zina, dia nggak harus ngomong sama orang. Ya, misalkan datang ke Ustadz, aneh gimana nih Ustadz? Semalam aneh habis zina. Ya nggak usah diomongin. Iya, itu namanya buka aib. Udah antara dia aja udah sama Allah. Kalau udah nggak ada orang yang tahu, udah antara dia sama Allah. Kalau sekarang kan nasallallahu alaihi ya udah orang sekarang berani semua ada ya. Begitu ditampakin nama dia. Ya, bangga nasallallahu alaihi, bahkan ada sampai di videoin ya apa ya Allah. Ya udah jar udah nggak, itu dia udah nggak malu lagi orang. Jangan dosa-dosa besar gitu jangan tapi kalau udah nggak ada orang tahu antara dia sama Allah, taubat mudah-mudahan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah hukuman tadi, kalau di negerinya nggak ada belum diterapin hukuman seperti itu, udah banyakin taubat aja ya, mudah-mudahan diterima taubatnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kecuali memang di negerinya memang ada, udah kelar itu, dia baca dia taubat dihukum gitu, udah mudah-mudahan husnul khotimah dia setelah itu tuh. Ya. Kalau dosa riba itu Ini dia dosa riba nih yang repot nih. Nah, dosa riba sama ya, termasuk dosa besar, harus kita seketika itu juga jangan sampai kita ulangin lagi. Yang jelas ya, kalau sekarang orang kita dah nggak lepas dari debu-debunya riba, kita sekarang kena ya. Iya. Udah di kemarin kalau yang pembahasannya Habib Abdullah Baharun yang sama Habib Rizik itu, memang kita diarahin buat ke situ semua. Kita nggak boleh nyimpen duit sendiri, ya kan? Kita harus ada duit, kita udah harus ada di bank semuanya. Iya, mau diarahin semua ke digital. Yang penting ya jangan ribanya itu artinya udah jelas-jelas riba, itu jangan kita lakuin. Kalau masih subhat kayak tadi tuh, kita masih mau nggak mau kan pasti kena tuh, ada aja ya, karena kita udah berkaitan dengan bank, udah duitnya udah nyampur, udah ya, duit kita itu udah nyampur. Karena kan jarang kita punya duit banyak kita taruh di berangkas, nggak ada urusan sama bank kan, jarang ya. Sedangkan di bank duit kita udah nyampur semuanya. Nah, kita banyak istighfar tentang itu, dan yang jelas-jelas riba jangan kita lakuin ya. Misalnya Anda mau minjem duit di bank, ini bunganya dikit nih, 0,0001%, bunganya cuma 0,001%, ini ada bunganya nih tapi dikit, nggak usah ya, itu udah jelas-jelas riba. Anda kalau kagak begini nggak punya rumah, nggak apa-apa nggak punya rumah dah ya, udah mendingan nggak punya rumah udah, daripada kita harus riba ya. Nggak apa-apa, udah ambil aja nih, cuman bunganya cuman segini doang, 0,0001%. Nggak mau, takut kita ya. Dosa riba paling kecilnya aja itu menzinahin ibunya sendiri, nasallallahu alaihi. Udah, pokoknya kalau yang udah jelas-jelas begitu, ini ada bunganya, ini ada riba. Kalau sebenarnya dia mau bilang ini bukan bunga, ini ada ribanya nih segini nih. Riba mau kecil mau gede itu tetap sama, hukumnya tetap sama. Yang namanya haram udah tetap
tetap haram. Udah, kita nggak usah begitu dah. Ya, kita jaga diri kita dari sesuatu yang haram. Kalau udah jelas-jelas tinggalin. Yang dulu-dulu gimana? Yang dulu-dulu udah nggak apa-apa, udah yang udah lewat, ya. Dan jangan kita ulangin lagi. Kita banyak istighfar. Gitu, ya. Nah, mungkin gitu ya. Nah, jadi dosa besar itu jangan kita tobat lakuin lagi itu berarti bukan taubatan nasuha tuh. Ya, riba, zina, mencuri itu kan termasuk dosa-dosa besar tuh. Nah, jangan dilakuin lagi. Nah, tapi aneh kalau nggak gini terpaksa nih, nggak ada yang meminjamin aneh duit nih buat beli rumah nih. Ya, siapa yang ada? Memang nggak ada yang mau. Ya, jarang yang begitu. Tapi bukan gara-gara seperti itu kita ngebolehin yang haram. Enggak. Ya, udah sabar dah. Sabar aja dah. Nah, ada lagi? Oh ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di bidang agama sangat awam sekali. Mohon bersama Kiai, mohon kami mau konsultasi di bidang ekonomi. Sudut pandang kami di ilmu ekonomi bahwa Amerika menaikkan 32%, sedangkan Indonesia 12%, jadi 6%. Berarti kalau di total 50%. Misalnya ada customer itu pinjam dana 2 juta, ini plus 50%, berarti per bulan 600. Kalau dikali 5 berarti 1 juta. Nah, solusinya cara bertobat itu gimana? Tobat dari riba lagi. Hukumannya 50%. Riba lagi ya. Sekarang ada normal. Nah. Udah apa namanya, kalau bisa ya, kalau bisa kita nggak usah berhubungan dengan yang seperti itu ya. Tadi apa namanya, beli apa, minjem apa tadi, minjem ya. Nah, iya, misalkan tadi kita minta minjem uang ya, iya, minjem uang ke bank. Kalau minjem uang ke bank bodong mah enak, gak ada bunganya. Udah, yang namanya minjem ke bank tuh kita hindarin aja udah. Iya, jangan sampai udah kita minjem ke bank, jangan sampai udah. Atau kalau bisa juga jangan sampai kita minjem. Iya. Memang itu dia ya. Yang bikin kita itu nggak puas ya, kadang kita itu nggak qanaah, nggak ada sifat qanaah. Kalau nggak kedesak-desak banget buat apa namanya minjem, itu kalau bisa kita hindarin. Apalagi kalau cuman buat aneh mau minjem ke bank nih, aneh mau beli mobil, nggak perlu kayaknya. Iya, aneh mau, kalau nggak ada mobil aneh nggak bisa nih. Masih banyak kita ada angkutan umum, ada udah hindarin. Mau tuntar ininya berapa persen, nah udah dah, pokoknya nggak usah ada kaitannya dengan itu. Iya, kalau bisa jangan minjem sama bank. Ya, udah nggak, ntar nyusahin kita deh pokoknya. Kalau banget, nggak ada bunganya. Nah, begitu Pak. Jangan apa namanya, jangan ada sangkut paut sama seperti itu ya. Hindarin diri kita dari ya, udah terima aja dah yang ada sama kita, terima aja dah. Nah, ada lagi? Ya.
Apakah hari-hari itu meninggal orang baik? Hari-hari tertentu meninggalnya orang baik. Oh, misalkan orangnya meninggal hari ini berarti orang baik nih gitu. Ah? Ada orang kampungnya hari-hari itu meninggal orang baik. Hari-hari tertentu meninggalnya orang baik. Hari semuanya baik ya. Hari itu semuanya baik. Ya, mau hari Senin, hari Ahad, semua hari itu baik. Cuman dalam keadaan apa kita meninggalnya, itu dia. Iya. Banyak orang soleh, ada orang soleh meninggalnya hari Senin, ada orang soleh meninggalnya hari Selasa. Ya, itu di apa namanya? Pokoknya sekarang aja tuh orang soleh udah berapa banyak yang meninggal tuh. Ya, nggak harus orang soleh meninggalnya hari Jumat terus enggak. Iya. Nah, jadi semua hari itu baik. Cuman dalam keadaan apa kita meninggal. Iya. Dan ntar jadi pas lagi ada orang soleh, itu kok orang soleh padahal ya masya Allah ya, tapi meninggalnya kok hari Rebo ya. Misalkan kan ada Rebo Wakasan tuh, Rebo sial katanya. Nggak ada Rebo sial, nggak ada. Semuanya hari itu baik. Ya, semua hari itu baik. Ya, cuman dalam keadaan apa kita meninggal? Itu orang tuh maksiatnya banyak dia tuh. Apa namanya? Sholatnya nggak pernah. Meninggalnya malam Jumat tuh baik tuh dia. Nggak taunya meninggal dalam keadaan nggak juga ya. Ya, semua orang, semua hari itu baik. Ya, cuman meninggalnya dalam keadaan apa? Itu aja. Ya. Nah, kita nggak boleh kalau hari Selasa nih pas hari turunnya bala, enggak, hari itu semuanya baik. Iya. Apa itu? Yang dulu kan kita pernah tuh ya, yang ada perkataan siapa itu yang ditanya ma khairul ayyam. Ya. Apa itu hari yang paling baik katanya? Memang kalau menurut apa namanya syariat, yang hari yang paling baik itu adalah hari Jumat. Ya, Sayyidul Ayyam itu yaumul Jumat. Hari yang paling baik itu adalah hari Jumat. Tapi kata Sayyidina Ali ya, kalau nggak salah ya, perkataan Sayyidina Ali, ketika beliau ditanya apa hari yang paling bagus ya Sayyidina Ali, hari yang paling bagus ketika kita tidak bermaksiat di dalam hari itu. Iya, ketika hari ini kita nggak maksiat, itu di hari yang terbaik buat kita. Walaupun hari Ahad misalkan, di hari Ahad nih, pas kita mau tidur, kita ngerenung, bangun tidur aneh begini. Wah, ini hari aneh kayaknya